Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Most of you pingin aku bikin readingan kapan menikah gitu ya. Kapan menikah dan dengan siapa menikah. So, sebetulnya kita akan mulai lagi readingannya hari ini. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, bisa langsung like, subscribe, komen, and nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka. BTW ini hanya fun reading, tidak bisa 100% cocok ya guys, perlu diingat lagi. Karena namanya fun reading itu buat happy-happy, buat seru-seruan aja gitu, oke? Oke. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di deskripsi, untuk harga dan biaya juga sudah ada. Oke, yang pertama ada express your love. Spread kan gue sampai ngomongnya. File kedua beneran ada wedding. Oke, gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Jangan terburu-buru. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, silakan pause video ini. Oke. Sebelum itu kita akan mulai baca doa terlebih dahulu demi kelancaran readingan hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai, aku akan mulai dari pile nomor 1, express your love. Kita singkirkan pile nomor 2. Oke, express your love. Kapan aku menikah dan dengan siapa aku akan menikah? Knight of Swords, dengan seorang yang pekerja keras di sini. Dengan seorang yang pekerja keras, fokusnya dalam bidang karir dulu saat ini. Dia nggak mau fokus dengan percintaan. Dia kayaknya udah jerak sama percintaan dan semacamnya. Mungkin dia pernah terhianati seseorang di sini ya, aku lihat. Dia ideal kamu, type kamu banget. Terus juga orangnya bisa dibilang kenal sama kamu, satu circle, satu jiwa, satu pertemanan, satu passion bisa jadi. Gitu ya. Dia memiliki insting yang tajam ya. Kalau misalkan ada orang yang ingin jahatin dia, dia langsung tahu gitu loh. Orangnya cukup mengerti soal itu. Cantik dan ganteng itu relatif, karena aku sendiri nggak mau ngomong cantik dan ganteng, soalnya itu selera masing-masing gitu. Dan dia adalah tipikal orang yang intuisi tajam. Jadi nih orang tuh ada maksud, nah dia langsung kayak tahu itu dia ada maksud gitu. Oke, dia akan tahu kalau misalkan ada orang yang pingin ngejahatin dia, atau ada yang mau membuat dia ada di situasi masalah gitu. The Lovers. Sudah kuduga. Kamu dan dia ini dipertemukan di komunitas, benar. Kalau dia adalah pria, dia lebih tinggi dari kamu. Juga kulitnya sawo mateng, manis ya, bisa dibilang dia manis. Kalau dia adalah wanita, kulitnya juga sawo mateng, manis juga. Terus rambutnya pakai poni-poni gitu. Seven of Cups, saat ini kondisi dia lagi banyak kerjaan ya. Entah dia lagi banyak job yang harus dia lakukan demi masa depan dia. Dia lagi banyak memilih nih, sebenarnya karir apa sih yang cocok buat dia. Jadi soalnya dia ini orangnya nggak mau salah milih, nggak mau salah langkah gitu.
takutnya nggak pas sama dia atau nggak cocok sama dia. Jadi saat ini dia kayak masih meraba-raba karir apa sih yang cocok sama gue gitu. Masih banyak hal yang harus mau dicari dulu sama dia. Kapan aku menikah? Oke, kita lihat dari kartunya. Kapan aku menikah? Ketika kamu nggak memikirkan pernikahan, ya, ketika kamu fokus untuk diri kamu sendiri, fokus untuk karir kamu. Seakan sekarang nih kamu lagi berat. Kenapa aku bilang kamu lagi berat? Kondisimu lagi naik turun. Entah kamu lagi tersakiti atau ada yang lagi berusaha untuk jahatin kamu, jatuhin kamu. Di sini kamu lagi takut banget sih. Kayak ibarat kata kamu aja lagi nggak percaya cinta gitu. Nah, di sini tapi kamu dalam hati kamu tuh kamu berharap ketemu cinta baik yang sejati, yang care sama kamu, tapi sebenarnya kamu udah capek gitu loh. Mungkin selama ini kamu dikhianati gitu ya. Kapan aku menikah? Ketika kamu udah yang bodoh amat lah gitu, udah capek lah sama cinta gitu. Bismillah. Four of Cups. Ini ada masanya dia datang sebagai, jadi ini aku merasakan ada masanya dia datang akhirnya ke kamu untuk dengerin curhat kamu, cerita, dengerin kisah kamu. Jadi kalian tuh dipertemukan ya, dari awalnya teman curhat gitu. Kamu curhat ke dia atau dia curhat sama kamu. Nah, mulai awalnya dari situ yang akhirnya berujung ke hubungan serius. Ya maksudnya ngalir aja, karena aku ngerasa di sini nggak ada nama ikatan dalam pernikahan gitu. Terus mungkin karena kalian tuh sama-sama udah nyaman, sama-sama udah kayak ya buat apa sih nunggu-nunggu lagi gitu. Jadi kayaknya banyakan dari kalian tuh kayak ya udahlah gitu, pinginnya langsung nikah aja gitu. Kapannya? Tahun-tahun depan bisa. The Star, dia akan melindungi kamu sampai dimanapun kamu, sampai kamu dimanapun dan kapanpun gitu. Sampai kamu capek, misalkan kamu kelelahan gitu, dia akan selalu ngelindungin kamu. Sampai kamu sama dia berpisah suatu hari nanti, dia akan selalu menjaga kamu dan melindungi kamu. Ini eternal love, asik. Duh, eternal love ini. Udah, energi kamu sekarang pasrah aja. Ketika kamu pasrah sama semesta, sama Tuhan, insya Allah akan ada kebaikan dan segera dipertemukan sama dia. Soalnya dia orangnya cukup bisa bertanggung jawab banget malah, dan bikin kamu bahagia. Aku bisa melihat dari express your love, the Star, the Lovers, karena aku merasakan dia ini saat ini juga nggak mikirin cinta. Kamu pun juga sama, kamu udah capek, kamu udah terhianati banyak sama cinta. Pinginnya kamu lagi menikmati waktu sendiri ya, menikmati waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu kayak memegang beban berat, mungkin kamu traumatik di sini. Nah, akhirnya kamu curhat sama dia nih, dan akhirnya dia memberikan banyak solusi buat kamu, dan akhirnya kamu dan sama dia malah menikah ya. Menikah pun juga kalian ini yang nggak gimana-gimana, emang pada akhirnya waktunya saja udah pas gitu loh. Karena tanpa paksaan ya, tanpa harus di kebu-kebu, dan itu berjalan sesuai alami saja gitu. Oke, intinya kapan akan menikah ya, tahun-tahun depan lah gitu, atau 2 tahun dari sekarang. Intinya dia akan membawa kamu ke kebahagiaan. Oke, jangan nyerah ya, tetap
fokus pada karir kamu dulu aja, diri kamu sendiri dulu aja. Nanti kamu akan menemukan jawaban kok gitu. Oke, file nomor 1 sudah. Kita akan lanjut buat file nomor 2, wedding. Kalau ngomongin wedding, pasti kalian tahu ini akan mengarah kemana. Ini akan ke arah pernikahan. Tapi kita akan lihat dan klarifikasi dari kartunya. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan juga ke teman-teman kalian. Dan ini hanya general reading ya. Hanya fun reading, tidak bisa 100% resonate sama kalian maupun cocok. Justice, ya kamu butuh keadilan. Aku rasa selama ini kamu pernah dalam hubungan karma situasi ya, dimana kamu disakiti, kamu dihianati, dimanfaati, mungkin uang kamu banyak diambil gitu loh. Kamu saatnya pingin menyendiri, kamu bahkan mengisolasi diri atau menutup diri dengan seseorang. Tapi jangan khawatir, di sini ada cinta baru ya. Orang ini salah satu teman sosial media kamu. Mungkin kamu sama dia belum pernah ketemu, tapi someday kalian akan bertemu. Kamu dan dia bertemu di situasi kalian sama-sama nggak peduli akan cinta, namun kalian lagi fokus dengan tujuan hidup kalian gitu. Dia akan membawa kebahagiaan buat kamu, kedamaian ya, dan dia akan membantu kamu move on. Siapa orangnya? Orang yang Queen of Cups. Kok orang yang punya kesabaran? Orang punya kesabaran. Tingkat kesabarannya nggak bisa lagi, nggak bisa hitung lagi, karena dia benar-benar orang yang luar biasa sabar, sayang sama keluarga. Terus dia ini humble gitu. Three of Cups, kalian bertemu dalam reunian, teman sosial media kamu atau gathering, event, something. Intinya ada sesuatu yang membuat kamu dan dia itu bertemu gitu ya. Bisa gathering, bisa event, bisa bukber, oke? Dan dia tipikal orang yang manis, tapi di luarnya tuh dia tuh kayak berusaha cuek gitu ya. Kalau soal cinta dia cuek, tapi sebenarnya dia tuh baperin kamu banget gitu loh. Tapi dia nggak mau ngomong kalau misalkan dia baperin kamu. Dia kayak ya udah diem baik gitu loh, kayak nggak mau ngasih tahu perasaannya. Banyak diem diri gitu. Oke, sebentar. Wih, kapan kamu akan menikah dengan dia? Ini setahun atau 2 tahun lagi. Karena aku ngelihat ini adalah hubungan yang sejati gitu. Ada Ten of Cups. Kamu akan ada cinta yang baik gitu sama dia. Dia tuh akan memberikan kamu kebahagiaan. Berbeda dengan mantan-mantan kamu dulu gitu loh. Orang-orang yang penuh karma dan orang-orang yang pernah ngejahatin kamu gitu loh. Intinya dia tuh berbeda dari orang-orang yang dulu pernah nyakitin kamu gitu. Eight of Wands, saat ini kondisi dia lagi fokus dengan karir, hobi ya. Dia banyak meniti masa depan, mungkin dia banyak investasi sesuatu. Jadi dia tuh orangnya nggak mikirin pacaran lagi, tapi bagaimana dia bisa ngebahagiain pasangan suatu hari kelak gitu. Saat ini dia makanya lagi mikir banyak hal ya, entah investasi rumah, entah asuransi gitu loh. Jadi yang dia pikirkan tuh tentang itu. Oke, saya butuh dua aja. Four of Wands tuh ada keharmonisan. Ya sih, ini jodoh kamu, tinggal kamu ketemunya aja dalam waktu dekat ini. Insya Allah awal tahun ini deh ketemunya. Lebih tepatnya kayak
kalian nih teman sosial media terus ada gathering ini, nah akhirnya insya Allah akan dipertemukan gitu loh. Nanti kalau misalkan sekitar awal tahun kalian ketemu dengan seorang di acara event, like nggak harus gathering, nggak harus apa, tapi ketemu seseorang yang kondisi seperti ini, tolong komen lagi ya di bawah gitu. Oke, satu lagi tuh Pentacle ya, dia lagi fokus karir ya, gak mau mikirin hubungan dulu, karena kalau bagi dia itu akan membuat dia stres. Kalau misalkan dia mikirin hubungan doang, karir nggak jalan, itu akan membuat dia pusing gitu. Mendingan saat ini dia kayak udah saat ini karir dulu, nanti ketika udah siap baru kalian akan berhubungan. Makanya di sini komunikasi harus jalan gitu ya. Kamu sama dia ketemunya emang pas di suatu event, like kamu sadar kok dia orangnya baik ya, terus kamu sama dia suka, dari situ akan mulai timbul rasa suka, dan banyak dari teman-teman yang sering ngobrol bareng, hangout bareng pada akhirnya gitu, sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah ya. Di sini ada lovers, ada ten of cups, ada four of wands gitu, jadinya ada sebuah keharmonisan di dalam hubungan ini ya, pernikahan. Di sini akhirnya pernikahan, karena aku melihat di sini nggak terlalu banyak yang harus aku baca sih, cuman intinya di sini dia emang pas buat kamu, kamu ya juga pas buat dia, energi kalian seimbang dan kalian bisa satu frekuensi gitu loh. Jadi bagaimana kamu yang akhirnya terlepas dari karma situasi orang-orang yang ngejahatin kamu atau memanfaatkan kamu, saatnya kamu untuk tutup buku sama mereka, dan ini orang baru juga ya bisa. Intinya kamu mungkin ya sekelibet pernah kenal orang ini, atau mungkin udah menjadi satu friend list Facebook gitu ya, tapi nggak terlalu akrab gitu loh. Nah akhirnya ketika saatnya tiba gitu, Allah mengirimkan dia sama kamu, kamu juga dikirimkan untuk dia, jadi energinya seimbang gitu. Oke? So itu aja yang bisa aku baca hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk file 2 khususnya aku tolong aku minta bikinin komen ketika kalian akhirnya ketemu di awal tahun sama orang ini ya. Oke, thank you dan see you again.